Bagi saya apapun profesinya itu sebenarnya setiap orang itu adalah politisi. Entah dia bergabung di partai atau enggak. Karena politik itu kan sebuah jiwa atau seni. Misalkan, gimana sih biar anaknya enggak nangis dibeliin es krim? Gimana sih biar anaknya enggak rewel? Mungkin ada orang tua yang dibeliin gadget. Kalau masuk partai, gimana sih biar rakyatnya nggak nangis? Perlu diapain berarti kalau pengen nggak nangis itu? Tentu dikasih pokir. Oke, inilah Polos Politik Lokal Sekali. Nah, sudah bersama kita Mas Wawan Sektiawan, konten kreator, Siap, influencer, siap. politisi. Oke, Mas Wawan politisi sejati apa politisi 5 tahunan? Ini pertanyaan yang menarik ya di awal-awal ya. Aduh, tiba-tiba langsung ditanyain sejati atau 5 tahunan. Saya boleh memiliki prinsip Mas ya. Karena bagi saya apapun profesinya itu sebenarnya setiap orang itu adalah politisi. Entah dia bergabung di partai atau enggak. Karena politik itu kan sebuah jiwa atau seni. Misalkan, gimana sih biar anaknya enggak nangis dibeliin es krim? Gimana sih biar anaknya enggak rewel? Mungkin ada orang tua yang dibeliin gadget. Kalau masuk partai, gimana sih biar rakyatnya nggak nangis? Perlu diapain berarti kalau pengen nggak nangis itu? Tentu dikasih pokir. Nah, ya ini dikasih pokir nggak nangis. Kalau sudah jadi, kalau belum jadi, Ya, kasih apa? Harapan, janji. ada sebuah cerita lucu yang itu mungkin saya sudah dapat sejak kecil, Mas. Oke. Ada caleg atau calon pemimpin daerah gitu ya. Ke masyarakat kan, saya berjanji kalau nanti jadi, saya akan membuat dapil ini, wilayah ini menjadi lebih baik lagi, gitu kan. Terus kan pertanyaannya, kalau nggak jadi gimana Pak? Kalau nggak jadi, saya akan berjanji lagi. Ya. Kalau Mas Wawan dan mau janji lagi, gimana? Atau bisa janji? Ini ya kok kayaknya mendoakan saya nggak jadi ya kan? Kita kan, ini lagi proses. Tentu kalau kita lah, Mas Wawan ini dari seniman ya, seniman salah satunya muncul. Jadi nggak hanya politisi tulen yang ada yang mewakili kita di parlemen kan begitu. Iya siap. Ada seniman, ada perwakilan pendidik dan lain semacamnya. Jadi begitu. Oh, terus Gini aja, kita kalau Mas Wawan terjun ke politik boleh diceritakan masa-masa awal perjalanan sampai sekarang seperti apa? siap. Sebenarnya saya masuk di PKS ya, di Partai Keadilan Sejahtera itu mungkin karena saya ini orangnya polos, Mas. Polos ini ya, Siap. Politik lokal sekali. lokal sekali. Polos dalam artian saya mungkin itu gampang dihapusi, Mas. Gampang diajak-ajak gitu loh. Saya itu mudah diajak-ajak kan. Saya asli Kediri, terus kemudian sebenarnya sejak SMA itu saya sudah bersinggungan dengan PKS pada saat itu. Oke. Yang mana PKS dulu ya masih seneng banget ada program pembinaan anak muda. Dulu dalam artian adalah yang aktivisnya dulu itu masuk sekolah gitu kan, masuk kampus. Kalau sekarang sepak terjang PKS kan sudah tidak menggarap sekolah atau kampus, tapi lebih pada segmen yang umum di kampung, anak mudanya juga anak muda di kampung begitu, di segmen-segmen yang sesuai dengan dapil wilayahnya, sudah tidak membawa nama partai yang kemudian masuk kampus. Dulu kan mungkin
Kak Fajrul sebenarnya saya kaget ya ada Kak gitu kan, Malang lokal sekali pakai Kak, itu seperti aduh seperti membohongi lidah sendiri ya. Berarti apa bukan Kak dong? Kan kalau Jawa Timur kan ada Mas, Malang kan ada Sam, Ada Sam. ada Cak. Oke. Kok bisa Kak gitu kan? Nah ini berarti malah arem namanya. Arem Malang. malah ya. Lokal sekali ya. Nah, Biar lain lah. oke, siap boleh ya. Iya betul, biar dibully ya. Anda kan ingat kan, akhirnya ingat betul. Nah kembali lagi terus akhirnya sejak SMA sudah bersinggungan dengan PKS dengan kegiatan-kegiatannya. Oke. Walaupun saya belum berusia 17 tahun pada saat itu. Tapi sudah terlibat, sudah bersinggungan dengan orang-orang PKS, sudah diajak baksos, sudah diajak kegiatan-kegiatan yang seperti dulu diajak demo anti RUU pornografi, porno aksi. Oke. Kita disuruh secara simbolis membakar majalah Dewasa, tapi majalah itu harus dicek dulu. Dewasa beneran nggak ini? Tapi akhirnya ketika sudah 17 tahun, maka kemudian saya menyatakan gabung di partai. Terlibatnya ya masih 50-50 lah. Oke. Nggak yang terlibat full gitu kan ya, mungkin agenda-agenda yang saya bisa ikuti ya ikut gitu. Nah kemudian saya kuliah di Malang, kemudian semakin intens saya dengan partai, yang kemudian juga akhirnya saya terlibat lebih intens lagi aktivitas-aktivitas kepartaian itu, walaupun saya belum punya KTA. Sampai sekarang. Sudah dong, sudah dong. Masa kalau nggak punya KTA, syaratnya itu Pak. Nah, akhirnya ketika kuliah semakin intens, kemudian lulus saya juga diamanahkan di struktur, pernah menjadi ketua kepemudaan, bidang kepemudaan DPD PKS Kota Malang. Terus kemudian setelah itu di seni budaya DPW PKS Jawa Timur. Naik level ya ke DPW. Naik level. Setelah ini DPP. Walaupun kemudian tadi Mas Fajrul menyampaikan kayak seniman begitu, saya juga maksudnya kalau saya mengklaim diri saya seniman, saya juga sangat segan begitu ya, sungkan gitu dengan poros sesepuh, bini sepuh yang kemudian benar-benar seniman tulen gitu. Kalau saya kan di stand up comedy itu kan seniman suburban. Suburban kan memang kan dari luar ya, dari luar terus kemudian masuk ke Indonesia. Cuman ya tetap mencintai seniman budayawan di Indonesia, dan seni suburban ini itu mewakili anak-anak muda, kayak anak-anak muda begitu. Dan terus kemudian di partai ya akhirnya di 2019 itu saya diminta untuk kemudian maju sebagai caleg untuk provinsi. Nah untuk maju ke provinsi ya. Ya DPRD. Perhitungan PKS waktu itu Mas Wawan harus nyalek di provinsi misalnya dengan popularitas atau dengan elektabilitas misalnya, apa perhitungan PKS? Jangan-jangan PKS salah ngitung waktu itu. Oh, Anda sih nonton ya? PKS ya. Nah, jadi kan dulu kita jadikan pelajaran lah. Iya, siap. Ini kan kemungkinannya cukup besar. Oke, jadi gini. Dulu mungkin calonnya itu kan kalau untuk provinsi itu kan calonnya kan 11. Mungkin dulu calonnya 10. Sudah tertulis kan? Kurang 1 kan. Terus saya lewat. Ini aja gitu. Iya. Enggak, yang mungkin orang-orang itu kan ya melihatnya ini ada potensi yang kemudian menggarap segmen anak muda. Karena dulu nomor 6 itu Mas, nasional itu ditaruh caleg-caleg yang segmen target pemilihnya adalah anak-anak muda. Khusus di nomor 6. Khusus nomor 6. Jadi anak muda nomor 6. Oke. Dan yang jadi sedikit. Dari nomor 6 ada ya kan, tapi yang masih sedikit. Artinya memang ya PKS dulu kan memang lahir dari anak-anak muda. Oke. Dulu ketika lahir loh ya. Tapi kan akhirnya ya semakin kesini kan yang dulu muda kan sekarang juga sudah senior. Yang dibutuhkan anak muda baru untuk ya sebagai regenerasi dari beliau-beliau yang senior itu Mas. Nah itulah sedikit cerita bagaimana kemudian saya akhirnya merasa bahwa PKS ini aku juga ingin mewarnai PKS begitu. Yang dulu mungkin orang mengenal PKS itu kayak boso Arab begitu kan, misal dulu kan seringnya kayak anak antum ya kayak gitu kan. Nah
Ya saya ya nggak dalam artian membawa kebiasaan itu ke orang umum. Ya kalau di PKS pun ya pakai kulon jenengan nuwun sewu paestunipun begitu. Ya artinya sekarang juga PKS alhamdulillah lebih bisa melihat kondisi real masyarakat bahwa kita jangan eksklusif. Yang kemudian PKS mendeklar sebagai partai terbuka. Ya artinya sekarang PKS juga senam-senam di kelurahan-kelurahan, di desa-desa punya komunitas senam. Itu juga dalam bentuk ya PKS terbuka gitu, peduli dengan kesehatannya masyarakat. Ada senam yang non sewu, agenda PKS gak cuma pengajian saja gitu Mas. Ya jadi lebih sekarang itu ya memang akhirnya PKS ya masyarakat itu butuhnya itu non sewu gak hanya rohaninya saja gitu, tapi jasadnya juga gitu. Karena kan dalam diri manusia itu kan ada jasadiah, rohaniyah, fikriyah, sama rupiah. Oh ya akhirnya itu ya. Oke. Gitu Mas. Nah ini kan PKS sekarang ya kita tahu semua juga sudah jadi partai yang terbuka. Terbuka artinya orang baru pun boleh loh silakan jadi PKS kan. Ya. Betul. Termasuk seleksi juga di tahapan seleksi juga orang non struktural partai misalnya. Yang kemudian dianggap potensial bisa saja jalan lewat PKS. Apalagi dirasa cukup menguntungkan di daerah tertentu, misalkan saya lewat PKS saja karena potensi jadi kan begitu. Oke, itu 2019 Mas Wawan calon provinsi. Nah waktu itu memang nggak jadi, tapi sekarang insya Allah saya lebih pede dari 2019. Lebih pede. Jadi kalau dulu nomor 6, sekarang nomor 4. Nah, nomor 4. Berarti ada peningkatan ya? Ada peningkatan. Berarti 15 tahun lagi nomor 1 Mas. Ya ada. Kan naik 3, 2, 1. Kan bisa kadang dilihat sama nomor urut bersiapa. Satu ini memang dijagokan misalnya. Di PKS atau juga begitu atau enggak? Logika nomor 1 itu memang dimanapun ya kita melihat ya nomor 1 ini paling apik Mas. Mau nggak mau kan, nggak mau ya namanya nomor 1 itu kan diprioritaskan. Oke, tapi kalau PKS nomor 4 lah. 4 ya. Iya benar 4 ini ya. Ya dapat suara banyak dulu Mas Wawan juga waktu tahun 2019 itu. Tapi memang kan banyak Mas yang bilang itu jadi nggak jadi itu rezeki. Oh gitu Mas ya? Ya banyak yang bilang begitu kan. Ya biar nggak timbul perdebatan kita iakan. Nah mungkin Mas Wawan juga belum rezekinya mungkin ya bisa. Iya siap. Karena kalau pakai kata-kata rezeki itu kan kita pasti meyakini bahwa rezeki itu kan dari Allah kan. Jadi kalau kita sudah bawa-bawa Allah dalam perdebatan itu sudah selesai Mas. Selesai kan. Jadi biar kita sama-sama lega gitu kan. Biar sama-sama tenang ya kan. Ya pakai kata-kata itu. Iya kan Mas. Karena ya bagaimanapun rezeki itu kan saya juga tidak menafikan bahwa itu dari Allah, tapi kan juga kita harus ikhtiar. Betul. Tuh kalau kemarin 2019 suara saya mungkin di angka 2.300-an. 2.300-an itu kan kalau di Kota Malang mungkin jadi kan. Itu termasuk rezeki atau juga dengan ikhtiarnya? Itu saya mau menyampaikan itu rezeki Mas. Itu rezeki ya? Itu rezeki. Berarti nggak ada ikhtiar di situ dong? Ada ikhtiar, tapi ini kok dapatnya lebih dari ikhtiar saya. Itu yang saya kemudian sebutnya adalah rezeki gitu. Nah terus kemudian soal saya kok segini gitu, padahal saya APK minim, ketemu warga konstituen minim gitu kan. Wah kayaknya nanti 2024 bisa nih kita lebih gas lagi gitu. Karena dulu kan memang orang kan tahunya saya Wawan Saktiawan ya, padahal kan nama KTP saya bukan itu Mas. Nama KTP-nya perlu saya tulis kalau nggak keliru. Iya, Soeharto.
bukan. Nama KTP saya, nama asli saya Amir Gunawan. Amir Gunawan. Iya, dan sebenarnya kalau orang itu punya nama panggung Oke. atau nama famous, nama terkenal, itu biasanya ditulis juga di APK. Ya. Misalkan siapa gitu, terus coret nama aslinya siapa gitu kan. Nah, ini dulu 2019 saya tidak menggunakan nama panggung saya. Jadi ketika ada orang melihat wajah saya di spanduk Amir Gunawan gitu, ada orang itu sampai bela-belain putar balik, Mas. Ya. Putar balik terus spanduknya difoto terus ngirim ke DM Instagram. Mas sepurane iki sampeyan ta? Gitu. Terus saya jawab, iya bro, gitu. Sama lu. Jadi anak-anak muda melihat gambar-gambar caleg menghiasi jalan-jalan itu kan ada banyak anak muda yang menganggap itu kan sampah visual. Tidak semua kan ya? Tidak semua, tapi Tidak banyak menurut saya juga. oh, Atau dua. mungkin banyak di circle saya. Oh gitu ya, biar aman Mas ya. Mantap. Untuk para caleg lanjutkan. Karena itu menguntungkan usaha bercetakan. Iya kan, kita kan juga harus mensupport para pengusaha di percetakan yang ada baliho, ada kaos, ada spanduk, ada billboard dan segala macamnya. Maksudnya anak-anak muda ini kan dia menganggap foto-foto dengan pose yang mainstream. Kalau nggak begini sama nomor urut Biasanya ya. nomor urut. Sama ada pose melihat kamera dan ada pose yang ya gitu-gitulah posenya kan. Itu kan akhirnya banyak orang menganggap bahwa lapo sih gitu, ngapain sih harus di baliho begitu kan. Nah terus kemudian karena saya itu bikinnya spanduk cuma satu, karena saya merasa bahwa kalau aku bikin kayak gitu, apa bedanya aku sama yang lain gitu. Sama yang Lain. Ini cari perbedaan atau cari sensasi? Nah, itu ada sebuah benang merah bahwa ketika semua orang melakukan hal yang sama, terus kemudian kita juga melakukan hal yang sama, ya akhirnya kita menjadi sama dengan yang lain, Mas. Kalau yang lain menang? Kalau yang lain menang ya kayaknya nggak cuma modal baliho. Nah, Ya, modal balihonya sedikit. ya. Nah, betul. Ya, non baliho kan maksud saya kan brosur, ya kan, kaos gitu kan. Dan di brosur. Ya. Apa ya yang ditempelin di brosur ya? Materai ya. Oke, itu tadi ya perjalanan Mas Wawan. Mas Amir Gunawan. Saya selalu ketawa kalau ada orang manggil saya nama asli. Gak tahu kenapa. Aku sudah nggak ingat sama nama asli. Ya ingat lah, itu kan nama dari orang tua saya kan. Teman-teman di kampung, teman-teman di Masih. Jadi kalau di jalan ada orang manggil saya nama asli, itu kalau nggak teman sekolah, teman kuliah, ya saudara atau kenalan di Kediri. Gitu. Tapi kalau tahunya nama saya Wawan, ya berarti dia tertipu dengan personal branding. ya. Dan sekarang banyak loh yang butuh personal branding gitu, termasuk para politisi. Bisa pesan ke agensi saya, Pak. Jadi jualan. Ya, cuman memang saya tidak mau membuat fake personal branding. Ya saya nongkrong ya guyon begini, diundang di podcast ya begini. Saya tidak akan kemudian menjadi yang formal. Mas, tolong yang ini jangan ditanyain, enggak gitu. Tolong jangan dikatkan gitu. Enggak ya. Kalau yang bagian ini di-cut gitu. Pada biasanya kan gitu kan, ada permintaan gitu. Kalau saya memang los saja, karena memang saya di depan kamera ya begini, di belakang kamera ya begini juga. Ya. Karena memang niatnya mulia, niatnya nyalek untuk apa itu tadi, bantu masyarakat, pengembangan wilayah dan semacamnya. Niatnya nyalek. Iya. Oke. Tapi kalau tadi disampaikan niatnya mulia, saya juga tergelitik, Mas. Enggak. Kayaknya saya enggak semulia itu dah. Ya. Baik, Mas Wawan, banyak ya yang kampanye politisi, para yang tokoh tidak ada caleg tapi di pilkada kita lokal-lokalan saja lah. Banyak yang kampanye yang memang juga masih mengandalkan
ya itu tadi yang nggak sehat, yang di peraturan KPU itu dilarang, tetapi bisa saja bisa saja kemudian ada celah di situ kemudian dimainkan. Nah, tidak banyak para politisi ini yang mengambil porsi kampanye di apa namanya disebut udara. Misalkan nah Mas Wawan ini kan di Malang ya, mungkin kita lihat Mas Wawan kalau di level nasional kan banyak nih, Mika, terus seniman-seniman, orang artis itu kan banyak yang jadi talent, Aldi Taher lah kita sebut. Kampanyenya itu seperti apa aja? Apa Mas Wawan juga mau kampanye seperti itu? Jadi masuk ke sana sini, buyong terus. Kalau saya mungkin bisa nyanyi, saya mungkin juga akan melakukan seperti yang dilakukan Aldi Taher. Kalau saya bisa nyanyi, kalau bisa nyanyi, Aldi Taher emang bisa nyanyi? Ya bisa kan, maksudnya suaranya juga, maksudnya orang kan sudah banyak yang mendengarkan toh dengan Look at the star, gitu kan, itu kan oke gitu. Saya suara aja fals, nada kemana saya kemana suaranya gitu. Suara saya itu sumbang gitu loh, kayak suara rakyat di mata DPR. Didengarkan itu bikin sakit Mas kalau saya nyanyi gitu kan, karena saya juga melihat caleg-caleg yang penyanyi itu popularitasnya itu semakin cepat mendongkrak gitu kan. Kalau di Malang Raya oke, ada Bu Krisdayanti ya kan, terus kalau nasional salah satunya ada Mas Aldi Taher ya kan, atau kemudian juga masih banyak yang lain penyanyi-penyanyi yang dia nyalek gitu. Artinya sisi entertain itu sudah masuk ke ranah politik. Dan tidak hanya sisi entertain, untuk orang bisa hidup dari entertain, ada sisi sensasi yang dimunculkan. Dan Mas Aldi Taher ini kan dengan memunculkan sensasinya kan, ya saat ini semakin diterima oleh masyarakat. Diundang di podcast-podcast juga orang kayak bener juga omongannya gitu kan. Kadang-kadang bener juga. Ya walaupun sebenarnya benernya Aldi Taher itu kan orang kan tidak berekspek kan. Saya tidak expect omongan Aldi Taher itu benar. Tapi ketika benar orang itu kayak isu yuk gitu. Bisa gitu. Nah gitu. Kan pernah kan ditanya kayak, Mas Aldi nanti kalau jadi anggota dewan programnya apa gitu kan, mau ngapain gitu. Aldi Taher justru nanya balik ke yang bertanya kan, loh, saya kan dipilih rakyat. Mau caranya? Rakyat apa? Nanti saya kerjain loh gitu kan. Itu kan jadi kayak, loh, kok bisa orang mikir kayak gini? Biasanya kan kalau kemudian kita jadi caleg, kita itu akan kebingungan setengah mati mikir visi misi. Itu. Nah, seolah-olah perlu Mas. Padahal kan fungsi anggota dewan itu kan sudah ada aturannya. Kalau nuwun sewu visi misi sama programnya tidak sesuai dengan aturan anggota dewan, terus mau gimana? Misalkan saya nanti kalau jadi anggota dewan, saya akan bagi-bagi kartu sayur. Ya boleh secara pribadi ya. Tapi ya nun sewu kuat sampai kapan, misal gitu kan. Tapi kalau kemudian programnya selaras dengan aktivitasnya kedewanan, itu kan lebih oke. Jangan sampai blunder gitu loh kan, Mas Joko. Nanti sudah janji bikin kartu apa, program apa. Ternyata itu fungsi eksekutif. Nah itu yang kemudian bikin hanya janji. Betul, hanya janji saja. Yang kemudian ketika jadi ditanya sama konstituen, loh dulu kan janji bikin ini Pak. Oh kapan ya? Ada rekamannya? Ada rekamannya nggak ada. Alhamdulillah nggak direkam. Ya. Kalau potensinya seperti apa? Kita melihat ya seniman. Saya sebutnya seniman karena memang berangkat dari karya seni. Potensinya seperti apa? Oke lah kalau kita sebut tadi Krisdayanti. Tapi kan nggak hanya dia kampanye terus ke panggung nyanyi di konstituen di Malang. Apa pun itu? Kenapa Anda memancing-mancing, Mas? Enggak, ini kalau contohnya ya penyanyi profesional sekali tampil di konversi jadi materi itu kan besar. Setiap hari tampil itu kan berarti kalau dikonversinya cukup besar anggaran untuk tampil, tapi digratiskan seperti itu. Betul ya. Untuk menghibur masyarakat, terus mengajak masyarakat
untuk membantu seperti itu. Iya. Memang akhirnya ketika siapapun itu, entah itu artis, entah itu public figure, tokoh masyarakat, kalau sudah nyalek atau nyalon jadi apapun, pasti ada nilai-nilai pengorbanan yang keluar dari dirinya. Memang tidak semuanya itu bentuknya materi, Mas, tapi juga ada bentuk imateri ya, bukan materi yang ya seperti tadi kayak misalkan Mbak Krisdayanti yang awalnya kalau nyanyi harusnya dibayar, tapi kemudian akhirnya nggak dibayar, bisa begitu. Atau kalau kemudian di PKS misalkan ada Dr. Gamal yang di DPR RI, ya kan? Oke. Kalau biasanya ngisi motivasi sudah sampai diundang internasional, dibayar semuanya. Atau motivator? Oh, dia dokter, tapi juga motivator. Oh iya, karena kalau ada pasien dimotivasi saja tapi tidak disuntik. Dok, perut saya sakit, Bu. Anda harus makan, harus sembuh, harus kuat, gitu kan ya. Ini obatin dia, ya, itu kan. Jadi artinya adalah ya ketika kemudian masuk ke sebuah konstelasi politik atau pencalonan apapun itu, ya mau nggak mau akhirnya memberikan semangat itu ya yang dulunya diberi akhirnya sekarang diberikan di beberapa titik tertentu ya, tapi kalau kemudian di luar dapil ya tetap banyak. Ya maksudnya maksud saya itu adalah hal yang wajar karena memang ya namanya memperkenalkan diri, ingin dekat dengan masyarakat, ya harus ada sesuatu hal yang diberikan. Diberikan baik itu dalam tanda kutip ataupun tidak tanda kutip. Jadi memang ya namanya apa namanya perjuangan atau apa? Iya, berjuang, beras, baju dan uang. Enggak. Karena memang juga ketika saya dulu tahun 2019 itu, Mas, saya masih ingat bahwa ketika stand up comedy itu kan orang yang datang itu kan harusnya kan bayar ya. Oke, ketika saya perform mengadakan sebuah acara gitu kan orang kan bayar kan. Tapi saya pernah ada momen di mana saya kampanye dengan cara stand up comedy. Yang mana orang yang datang nonton saya itu saya kasih kopi susu sama snack. Oke. Yang itu jarang terjadi di tempat-tempat lain, jarang, walaupun ada tapi jarang terjadi. Dan saya menyampaikan, Ika, aku stand up comedy, tolong nggak usah diembel-embelin aku caleg atau kampanye. Kata teman-teman, wah diembel-embelin ora apa-apa Mas begitu. Karena saya juga sudah memberikan fasilitas kepada penonton, terus kemudian saya perform di situ, saya spill tipis-tipis, saya kampanye tipis-tipis, saya mensosialisasikan diri saya gitu kan. Ya akhirnya ya diterima gitu, terlepas nyoblos atau enggak kan saya juga nggak tahu mereka mahasiswa KTP-nya bukan sini kan. Tapi artinya kan saya sudah berusaha untuk mensosialisasikan bahwa diri saya adalah seorang caleg dari PKS nomor urut sekian gitu. Karena termasuk di polos ini, jadi kalau biasanya ngundang Mas Wawan ini bayar, nih nggak bayar. Saya malah bayar loh ini. Biar bisa tampil di sini. Ya. Terus apa lagi ya? Mas Wawan, PKS secara nasional sudah mulai ribut ya pencalonan presiden. Masih ya sudah di depan mata sebenarnya. Ya, betul. Anies Baswedan gimana? PKS menang, Anies presiden. Ya itu bahwa tagline dari PKS dalam mensupport Anies Baswedan itu tagline-nya itu, Mas. Kalau di Malang susah nggak kampanyekan Anies? Menurut saya memang kalau secara hitung-hitungannya kan saya tidak tahu ya hitung-hitungan dalam artian persentase masyarakat Malang seperti apa. Tapi dengan jumlah partai yang kemudian mendukung Anies secara nasional terus kemudian di breakdown ke daerah ya masih ada peluang untuk kemudian bisa mendapatkan suara yang banyak begitu. Karena kan dalam artian
ketiga calon ini walaupun memang belum didok kan, belum diketuk palu sama KPU kan, tapi intinya kan ini sosialisasi sudah jalan ini dengan timnya masing-masing, dengan partai masing-masing yang sudah mendeklarasi koalisi segala macamnya. Kalau PKS sendiri mensosialisasikan Anies di Malang, alhamdulillah selama ini juga fine-fine saja, masih berjalan on the track, dan banyak komunitas-komunitas non partai yang itu kemudian mendukung Anies, mendeklarasikan dukungan kepada Anies Baswedan. Selama ini kampanye, Mas Wawan kampanye lebih greget kampanye sendiri untuk dirinya sendiri, untuk pileg ya, provinsi, atau untuk pilpres? Oh, kalau saya fokusnya sekarang lebih ke fokusnya lebih ke pileg. Saya sebagai caleg gitu. Tapi kalau kemudian ada standar partai, ada instruksi untuk juga katakanlah nanti misal nih Pak Anies Baswedan ke Malang, terus kemudian setiap caleg harus membuat baliho atau spanduk ucapan selamat datang, ya mau nggak mau itu instruksi partai, ya kita melakukan itu. Tapi secara pribadi saya fokusnya ini ke pileg terlebih dahulu. Oke. Tapi kan nggak susah ya kampanyekan Anies Baswedan di sini ya? Kalau selama ini belum mendapatkan dalam artian hambatan gitu, karena juga segmen target yang digarap oleh PKS terutama yaitu selaras dengan yang kemudian mendukung Pak Anies Baswedan. Oke. Baik. Ini tadi kita sudah bincang-bincang banyak dengan konten kreator, komika, seniman, dan politisi. Mas Wawan Setiawan. Siap. Nah, kalau boleh kita nyanyi ya lagu. Ini kayaknya cocok dengan dengan proses pencalekan. Kemudian nanti jadi DPR atau belum waktunya jadi DPR. Oke. Ada lagunya Rhoma Irama, ada lagunya Jamrud. Mau pilih yang mana? Rhoma Irama saya kenal, tapi lagunya nggak begitu banyak yang hafal. Kalau Jamrud kan masa-masa saya SMP. Ya. Kita nyanyi yang mana? Masa-masa puber itu kan saya beberapa lagu Jamrud dulu hafal. Termasuk Surti Tejo dulu saya hafal dulu ya kan. Sekarang kayaknya bisa lah diulang-ulang lagi. Saya lebih memilih Jamrud. Lebih milih Jamrud. Jadi ada dua lagu yang tipenya sama ya, Rhoma Irama dan Jamrud. Karena pilih Jamrud, kita akan nyanyikan lagu Berakit-rakit ke Hulu. Berakit-rakit, syaratnya hafal itu. Jangan refnya, kita langsung ke itu tadi, berakit-rakit. Langsung aja. Dua itu. Ya, saya hafalnya itu juga. Sama hafalnya itu hanya aja. Kayaknya cuma itu. Oke, yuk kita nyanyi yuk. Oke. 1, 2, 3. Berakit-rakit kita ke hulu, berenang kita ke tepian, bersakit dahulu, senang pun tak dapat. Senang pun tak dapat. Malah mati kemudian. Oke, tepuk tangan Wawan Setiawan. Kita kembali di polos selanjutnya.